yang hormati dari LBC NU baik Rasulullah maupun Ketua Takmir serta pengelola masjid, Pak Inggi, Pak Batin yang mewakili dan Ramil, dan Pak Bin Kamtipmas yang mewakili Pak Kapolsek, Pak Sektor, Kasih Sos, teman-teman sekalian, warga desa Budiman Situl. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiratul Rabbani bahwasanya kesempatan kali ini untuk pertama kali saya derek jamaah Isya maupun tarawih di Masjid Al-Muttaqin. Salawat dan salam alaihi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul akhir kita bisa mendapatkan syafaat. Jujur mawon tidak banyak yang saya atur. Desa Bulu Manis Kidul itu salah satu desa yang membuat saya terkesan seumur-umur. Karena saya di Margoyoso awal Mei 2022 tanggal 14 sasine Mei tujuh redo diajar banjir pisanan. Tanggal 27 siang saya menyerahkan bantuan, malne diajar mana bobotku medun 3 kilo ketoke. Awakku kurut tekoni bojoku ora tau mangan piye. Dan yang membuat saya terkesan juga karena saya baru beberapa hari di sini, begitu ada banjir saya minta dibelikan sepatu boot. Ternyata tanggung pelaku dari balai desa ngalor mubeng itu rasanya orang karu-karuan. Dan yang saya ingat non sewu, ada ibu-ibu yang maidu is sawong manjene rekoso sengsara ketiban musibah. Lha apa rene mlokam pelaku sarapane ora nggowo. Wah, ajur hatiku, rakyatku ini. Wah, lah padahal saya sebelum didhawuhi Pak Bupati dan yang lain, saya mesti memastikan kira-kira nasibnya rakyatku piye. Itu yang saya lakukan. Saya identifikasi masalah sehingga saya harus tahu. Saya foto, saya laporkan, saya segera minta dikirim alat berat di koloni. Jadi ada beberapa alat berat dilalah tekan Simo lor RSU. Niku alat beratnya ora iso mlaku karena di sana juga banjir. Sak mengalor depan STM juga banjir. Sehingga balik lagi lewat Juwana. Sing kene wis ora serontok. Takutnya kalau nanti enggak terurus bongkotan pring pirang-pirang. Sehingga Pak Wir, petinggi Sekarjala itu berinisiatif meminjam di Kesuma. Sing kulon wis ditandangi, sing ngetan durung. Wah, wis iki ya. Jadi ini yang membuat saya terkesan. Akhirnya kita hubungi ke sana kemari, dapatlah bantuan baik itu yang langsung maupun lewat kita, dan alhamdulillah orang ngarep-ngarep wargane awake dhewe niku keterak banjir njuk omahe sing maune elek dadi apik. Enggak pernah. Saya yakin enggak pernah. Ora ana sing ndonga sesuk muga-muga banjir yo nek omahku keterak banjir sesuk ben dikei pasir mundilan, enggak ada. Saya yakin enggak ada. Jadi kita pastikan bantuan tersalur dan alhamdulillah di bawah kendali Mas Inggi. Tak delok ya awake ya tambah lemu. Jadi ini yang membuat saya terkesan. Dan ketika bantuan datang itu berbagai pihak.
kebetulan viral dan orang-orang pejabat-pejabat dari Kemensos Pusat itu turun terus apa yang bisa saya minta dari Bapak minta apa? Warga saya itu karena rumah aja nggak punya, apalagi untuk alas tempat tidur. Nah, kami punya paket kasur Pak, kasur lipat tipis-tipis, boleh dikirim. Saya dapat kira-kira 750 biji dan peralatan masak, betul ya Pak Igi? Peralatan masak 750 paket. Karepku kan ya tak dum gorong desa. Ternyata Sekar Jalak beko. Lho aku iki rakyate jenengan. Lho kok bulu manis kidul karo Tunjungrejo sing mbok openi kok Pak, kok liyane ora. Nah, akhirnya ya kita bagi dengan proporsi mayoritas di Bulu Manis Kidul dengan Tunjungrejo, dan yang lain saya sebar di Sekar Jalak dan Bulu Manis Selor. Ternyata boleh yo kena, walah gitu piye ya. Nah, ternyata sudah dibagi habis ya, alhamdulillah. Saking kepinginku, orang kok kepingin kebanjiran loh Pak sekalian. Buat kenang-kenangan, kira-kira pegel awakku itu kadang-kadang jenenge menungsa lumrahe pegele ora pegel ati, pegel awak secara fisik. Saya ngepil anak gue Pak Igi, "Nok, kasurmu kae isih ana turan ora?" "Tesih Pak, kalih." "Tolong golek kecamatan." Aku nek kudu pijet takone nggo klekaran mijet. Lah itu masih ada sekarang, sampai sekarang ada. Jadi saya abadikan bahwasanya saya punya kesan, saya ini wong Goyoso asli. Ning lagi mlebu nang Kecamatan Margoyoso ya ketika mau ada banjir sampai sekarang. Belum pernah saya. Jadi gula mentah masyarakat sendiri itu kadang-kadang yo nyenengke karena di tempat sendiri jarak tempuh sekitar 8 menit. Tadi itu dari rumah itu 8 menit naik ngebu sithik. Tapi kalau nyantai ya 10 menit lah, 10 menit dari rumah sampai kecamatan. Beda ketika di Lugoseti maupun yang lain di Luwak itu kan kira-kira ya 30 menit, 25 menit. Itu kalau kondisi normal. Tetapi juga nyenengke karena dekat. Ini kadang-kadang yang ngakono hati karena merasa kenal sehingga semua permasalahan itu ditumplekno karo camat. Oh niku lho. Dadi ana warisan geger petinggine ndok mlebune nak camat. Panci penggawean ya. Jadi banyak masalah kono sing perangkate beler kesuwen ngono ku ya parake nak camat. Nek petinggi iki wong normal-normal saja bisa mengendalikan, alhamdulillah tidak ada masalah untuk desa Bulu Manis Kidul, kecuali ana siji sing balela takon ngeki surat peringatan ping 3 nek ora iso dikandani sing tuwa-tuwa culno ae ngono. Jadi ini saya sebarkan biar nanti tidak ada fitnah loh. Petinggi karo piye nglereni perangkat, sudah kita kasih edukasi. Lah nek petinggine kok nakane ketoke petinggine jenengane selama saya jadi bapaknya fine-fine aja, normal, waras, ora macam-macam, tak pikir ya orang gunakno di desa ketara rejengane wong maling karo ora pun ketok. Itu karo sebelah kono kae kandhanane wangel. Dadekno masalah nurono masalah wong. Jadi non sewu transparan. Jadi pengelolaan semua itu transparan. Transparan itu bukan berarti kita terbuka itu telanjang loh ini. Sama cara mengelola kita di rumah tangga masing-masing. Nek camat iki misale lawuh tempe karo gereh itu masa ya tak kandak-kandakno. Dan nggih mboten. Lawuh apa, Pak? Lawuh iwak.
Kan macam mau mboten ngapusi to kawuh Pak Praketan gerah. Nah, sama saja cara mengelola tata pemerintahan itu boleh terbuka tetapi tidak telanjang, artinya yo tidak sedetail mungkin. Kadang-kadang kan yo perlu pemikiran, perlu ngotak-atik, karena yang namanya Pak Inggi itu pejabat terbawah tetapi masalahnya terberat, ibaratnya corong. Jadi semua tumpuan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan itu masuknya ke desa semua. Nah, corong itu kan ngisore cilik, gelem yo ngene iki, ora gelem yo ngene iki. Pemerintah pusat 1 provinsi, 2 kabupaten maupun yang lain itu pasti mempergunakan, kadang-kadang non sewu saya nyitir, mempergunakan tangane Gusti Allah. Wakidul Qahar dinggo, pokoknya kowe gelem yo ngene, ora gelem yo. Nah ora gelem yo leren dadi petinggi kan. Nah orang ngantri jajal lah, masuk si leren kok ora sing kepengin terunjel lah pirang-pirang bae ongkos akeh. Ini saya cerita karena apa? Karena saya juga pernah jadi petinggi 2 tahun. Sing penting iku saya sudah wanti-wanti pada anak-anak saya yang kebetulan jadi petinggi. Iki sing penting ora cekatangan. Nek cekatangan iki marai ora iso turu. Lah saya matur seperti ini karena saya melihat dan mengevaluasi sekaligus juga golek sisik melek itu ya ini blak hutang saya. Ini kalau Pak Sus, Mas Sus ini tak delok ya ora aneh-aneh. Ora aneh-aneh, andai kata kemarin itu bantuan korban banjir ya sekian ratus juta. Iki diundat ngene ora ana wong roh. Yakin nggak ada yang tahu. Tapi koridornya bukan langsung ke dianya. Ada yang menerima sehingga kapanpun ora usah tak jaluk, laporannya ada. Laporannya ada. Jadi updating data setiap minggu selalu ada lah. Nek wis ngono iku mosok aku ya cubriya curiga. Jadi sekali lagi kebersamaan antara warga masyarakat dengan pemimpinnya itu perlu, komunikasi timbal balik itu perlu. Paling penak nih bang tukang maidu, orang modal abab karo non sewu. Saya ingat kata-kata Pak Harto, orang waton Suloyo karo asal jeplak non sewu. Saya nyitir Pak Harto ketika itu. Kalau sementar minor wis guampange sapore. Aja kok wong kula maidu bojoku ning guampange sapore ning giliran bojoku lara nglakoni dadi mbok. Nyiapno sarapan, praketang tuku. Ngliwet tetek bengek nyiapno anake sekolah niku monpun sak repotan diri, apalagi mengelola desa. Dan sekali lagi desa itu adalah tumpuan dari segala arah. Lagi entuk bantuan PKH sing kono entuk sing kene ora, yo karepe petinggi lho piye. Kok RT ne yo pancen RT non sewu kurang ajar. Lah wong iko iku kudune kan rantok. Lho kok sing aku sing luwih ora duwe kok ora entuk. Lah itu loh, mentalitas seperti itu Bapak Ibu sekalian itu yang perlu dijernihkan. Karena banyak sekali sisip sembir, artinya yang komentar yang tidak pas ketika ada sesuatu. Kalau dapat bantuan non sewu, saya amati yang belum dapat atau tidak dapat ya ngaku ora duwe. Pasti. Ini saya beri contoh. Saya ketika di Dugoseti di desa Ngagel ini ada padepan. Jadi sing kono rondo ora duwe apa-apa. Jan ora duwe apa-apa. Tapi yang sebelahnya, depan sebelahnya omahe tembok, duwe Nmax, duwe Scoopy entuk. Tekan kecamatan. Kecamatan ya dirasani, nang media sosial ya diunak-unake wong nggih pun biasa. Saya terima dengan lapang dada dan saya berusaha mengoreksi kira-kira sing ora pas nanti. Pindahno celuak nggih ngoten. Sudah kita keluarkan dari database
ternyata masih juga ada salah satu warga yang menerima bantuan. Wonge mobile duwe, PKH entuk, omahe tingkat. Lho sing liyane dak yo ojal. Sing ekstrim meleh nggih. Mlebu rene sedilit ana petinggi rak genah. Saya itu biasanya kalau cari informasi itu pakai sepeda motor, sandalan, kacamatane nganggo topi, katokan cekak. Lho wong ndek ben iku camate ora wong iku. Iku ku iso ndang gage ape mlebu penjara. Lho iki kok malah ora. Lho iki camat iki karepe piye? Ora ngerti nek camat iku aku dijak omong-omongan dirasani dielek-elek. Padahal kene ya wis mbut gawe temenanan hari ini. Sing balelo itu non saya sampaikan ini sebagai warning juga teman-teman sekalian. Sudah masuk ke ranahnya alat penegak hukum. Artinya semua pihak juga sudah dipanggil. Anak buahku nomor duit 500 urunan PMI. Jadi nanti kalau ada bulan dana PMI Bapak Ibu sekalian, kok tekan balai desa ditarik kon melu urunan nyumbang ana kepleke nyun sewu kerelaannya. Karena kadang-kadang Pak Inggi itu ora mentolo, timbang narai Mbah niki kesuwen kula tutup mawon. Lah iki ana sing model tutup ngono dilebokno anggaran APBDes ketok nggo nyumbang PMI. Jalure wis dhewe masih yo dibayar nenek nganggo duit desa boten angsal. Karena ini kan melatih kesadaran masyarakat untuk memberikan walaupun sedikit, salah satunya ya iuran bulan dana PMI dan donor darah. Lho iku anak buahku nampa 500 DRT dipanggil. Bener ora duit 500 mbok tampani. Lho seperti ini. Jadi transparansi kita pemerintah itu seperti itu. Jadi duit 500 bener ora itu ditekokke. Lah coba nek petinggi non sewu perintah anak buahe ora nutup, tapi nanti gejolak nek petinggi lah apa nek balai desa wong ngurus KTP kok kon bayar 5.000 misalnya, bayar 2.000 apa 3.000. Ini kadang-kadang ya jadi masalah, disangka nanti mengada-ada. Non sewu, termasuk pelayanan yang ada di desa, di kecamatan, itu saya perlu menghaturkan pada panjenengan semuanya. Kalau sifatnya untuk ngurus-ngurus KTP, KK, surat Arab, nikah dan lain sebagainya, itu sifatnya pribadi. Semua pelayanan berhenti, pelayanannya petinggi saksarakat itu berhenti sampai dengan balai desa. Bar kuwi arep sing arep rabi arep njaluk urusan nang nggone KUA, arep nanggone kecamatan, mau ke catatan sipil, itu urusan masing-masing personal. Tetapi ketika nanti minta tolong perangkat, modin, kok ngekei tukang bensin, jangan disitir nanti terus ayo wong ndek ben niku modine ora iko, petinggine ora iko. Iku bayar nikah iku semene. Lho saiki kok nempoh semene. Nah ini lo kadang-kadang missnya di situ. Terus sekarang kepengurusan kependudukan maupun administrasi yang lain, saya sudah menyurati Pak Kepala Desa harus melampirkan kartu vaksin, kudu wis bayar pajak dan lain-lain. Ini nopo karena ya semua itu ditopang oleh pajak, terus untuk kesehatan juga ditopang oleh vaksinasi dan lain sebagainya. Termasuk kalau yang punya sapi ini malah banyak penyakit. Nah ini sekarang juga ada vaksinasi tidak hanya pada manusia tapi juga pada sapi-sapi sing medal nopo nggih kayak melentong-melentong itu loh. Nah, itu kan sekarang bikin sapi rada murah. Nah, saya lupa namanya. Jadi Bapak Ibu sekalian itu yang perlu saya aturkan sekali lagi, sinergi antara umaro, antara ulama dan warga itu diperlukan. Seperti tadi yang disitir oleh Isa Muin bahwasanya kegiatan Tarling memang warisan Orde Baru, iya warisan Orde Baru dan itu ono manfaatnya. Artinya ya ini tadi sambung rasa antarane pemimpine
ulamae, umaroe dengan warga masyarakat, dan ada sesuatu yang bisa diberikan pemahaman. Tapi hanya 2 tahun Pak Samuin, karena baik sebelum saya menjadi camat dan sampai dengan tahun kemarin itu ketika beliaunya Pak Haryanto masih menjabat sebagai bupati, itu saya nderek tarling kemana-mana. Jadi saya ini punya lahan di 5 wilayah kecamatan ketika itu. Tarling di Cerwak ketika saya belum jadi camat Cerwak, yo dijak, Kendugo Setia dijak, Margoyoso ya pernah, Tayu ya pernah, Gunung Kungkal juga pernah. Jadi tarling itu manfaatnya besar sekali dan bisa kita manfaatkan sebagai wahana komunikasi antar sesama, terutamanya dari para ulama umarok dengan warganya. Itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.